Hai guys, selamat datang di One Clips Channel. Perkenalkan saya Boy yang akan menceritakan alur cerita film untuk kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran rezeki. Sebelumnya aku informasikan konten ini berisi full spoiler. Film ini berjudul Lamborghini The Man Behind the Legend yang dirilis tahun 2022. Langsung saja kita bahas alur ceritanya. Film ini mengisahkan tentang awal mula terciptanya mobil sport Lamborghini dan awal mula persaingannya dengan mobil Ferrari. Scene ini berlatar di masa depan saat dimana persaingan antara Enzo dan Ferruccio berseteru lalu mengadakan balapan. Lalu scene beralih flashback di masa sebelumnya. Kisah ini dimulai setelah Perang Dunia II berakhir, tepatnya di kota Cento, Italia, di mana terlihat dua orang pria baru selesai menjalankan tugasnya dari dunia militer. Pria itu adalah Ferruccio Lamborghini dan Matteo, sahabatnya di saat masih muda. Ferruccio tidak langsung pulang ke rumah. Dia menemui kekasihnya Clelia. Lalu scene beralih ke rumah Ferruccio di mana tiga orang adik Ferruccio menghampirinya. Mereka begitu senang melihat sang kakak selamat dari perang dunia, begitupun ayahnya. Ferruccio mengajak ayahnya untuk pindah ke kota dan mencari apartemen karena bertani bukan lagi segalanya dan menyerahkan urusan pertanian kepada adik-adiknya. Lalu dia menjelaskan kepada sang ayah jika di medan tempur dia bertugas sebagai mekanik dan berencana membuat perusahaan memproduksi traktor yang lebih efisien dari sisi harga. Sang ayah ragu dikarenakan pada saat itu Giugiaro Randi adalah satu-satunya produsen traktor di Cento, Italia. Ferruccio juga punya rencana marketing yang dimana ia ingin mengikuti lomba balap di Terra dei Motori. Jika menang, mereka akan memanfaatkan hadiah untuk membuat traktor pertama. Lalu sang ayah bertanya dengan siapa dia akan memulai usaha itu. Ferruccio bilang dengan sahabatnya Matteo, dan mereka menggunakan mobil Topolino bekas gratis yang sudah dimodifnya dari mesin 500cc menjadi 650cc dan merombak kepala silinder dengan menggunakan perunggu yang menurutnya akan bisa melaju sangat cepat dan yakin akan bisa merubah nasib keluarganya. Ferruccio terus meyakinkan ayahnya bahwa dia akan bisa sukses dengan berkata, orang biasa hanya dikenal saat mereka hidup, namun bagi orang hebat mereka akan abadi, dan dia ingin nama Lamborghini abadi. Gila, quote-nya memotivasi banget guys. Tapi sang ayah tetap tidak percaya dan hanya percaya dengan apa yang dia lihat. Scene beralih, Ferruccio, Clelia, dan Matteo pergi untuk menghibur diri tepat pada saat perayaan tahun baru. 6 bulan kemudian, Ferruccio mengikuti perlombaan balapan mobil yang sudah direncanakannya. Di sana juga ada Enzo Ferrari yang nantinya akan menyerahkan piala kepada pemenang. Dijelaskan jika Enzo Ferrari sudah berpisah dengan perusahaan Alfa Romeo dan akan membawa mobil buatannya ke Mille Miglia tahun depan, yaitu Ferrari 166S. Lalu balapan dimulai. Dalam balapan, kendali dipegang oleh Matteo, sedangkan Ferruccio bertugas untuk menganalisa strategi balapan untuk memenangkan pertandingan. Di saat balapan, mereka berdua berseteru karena Ferruccio memaksa Matteo untuk menyalip di tikungan. Namun Matteo menolak karena berbahaya. Akibatnya mereka berseteru lalu mobil mereka keluar lintasan. Alhasil mereka berdua kalah. Di rumah, mereka berdua ditenangkan oleh sang kekasih bahwa mereka masih ada peluang untuk berhasil. Lalu Clelia mengatakan jika dia tengah hamil. Scene beralih, Ferruccio memutuskan untuk pulang ke rumah dan melewati sebuah bank. Sang ayah tetap menyambut putranya dengan baik, lalu menanyakan keperluannya. Ferruccio mengatakan dia membutuhkan uang untuk modal usahanya, dan sang ayah ternyata mau memberikan uang yang dia punya. Karena kurang, Ferruccio meminta lebih. Sang ayah yang kasihan dengan penuh harapan berikan benda padat yang bisa dicairkan, yaitu surat tanah lahan perkebunan mereka. Saat di rumah, Ferruccio dimarahi oleh Clelia karena tega mempertaruhkan hidup keluarganya demi sebuah ambisi dan memintanya mengembalikan surat itu. Dirasa sang ayah tak akan mau menerima surat itu, maka Clelia memintanya pergi ke bank dan membuat rekening atas nama ayahnya.
Saat sampai di bank, dia bertemu dengan Vito Rossi selaku pihak bank yang menanyakan atas nama siapa rekening dibuka. Ternyata yang disebutkan adalah namanya sendiri, bukan atas nama ayahnya. Ente kadang-kadang. Setelah mendapat pinjaman, Ferruccio dan Matteo mulai bekerja merancang traktor yang akan dibuatnya bernama Carriocha. Dimulai dari sketsa sampai rancangan mesin Morris 4 silinder 1548 cc. Berbagai pertimbangan mereka pikirkan dalam rancangan tersebut. Mesin ini menggunakan dua bahan bakar, yaitu gasolin atau bensin dan kerosen minyak tanah, yang dimana bensin akan berhenti saat mesin panas. Keesokan harinya mereka pergi untuk mencari traktor bekas untuk diperbaiki, dan mereka memilih traktor biru tua untuk dijadikan bahan eksperimennya. Di bengkel, mereka terus bekerja. Di saat yang bersamaan, mereka melihat seorang gadis yang baru turun dari bis, yang sepertinya Matteo tertarik akan dirinya. Di hari berikutnya, mereka tengah ngopi sambil Ferruccio terus melanjutkan rancangannya. Tak lama kemudian, gadis yang sama turun dari bis dan menuju ke kafe tempat mereka duduk. Matteo yang memendam rasa suka tapi tidak berani mengajak gadis itu berbicara. Alhasil, skill Ferruccio keluar dengan mengajak gadis itu berbicara dan mengenalkan kepada Matteo. Gadis tersebut bernama Anita. Anita adalah mahasiswi jurusan ekonomi. Saking gugupnya, Matteo walaupun sudah disanjung di depan wanita itu oleh Ferruccio, dia tetap kaku. Scene beralih di bengkel, tempat mereka bekerja. Anita yang baru pulang disapa oleh Ferruccio dan Matteo. Wajah Matteo terlihat memendam rasa suka yang begitu mendalam, namun sayang mental belum terasa. Bulan demi bulan mereka lalui untuk mewujudkan impian mereka. Di rumahnya, Clelia yang sudah hamil 9 bulan akan melahirkan besok hari dan memintanya untuk pulang cepat, jangan sampai telat. Keesokan harinya, di tempat kerja, duo best friend ini terus bekerja sampai ke proses finishing dan pembuatan nama merek Lamborghini. Saat pulang ke rumah, Ferruccio kaget melihat darah yang tengah dibersihkan oleh seorang wanita, yang dimana dia bilang jika Clelia sudah dibawa ke rumah sakit karena pendarahan. Ferruccio yang panik berlari ke rumah sakit. Di rumah sakit, Clelia berjuang begitu keras sampai akhirnya dokter menyatakan bahwa Clelia gagal dihentikan pendarahan dan meninggal dunia, sedangkan anaknya berhasil selamat. Ferruccio begitu marah dan kecewa, tapi tidak berani menghancurkan hasil kerja kerasnya. Setelah penguburan, ayah Ferruccio meminta untuk mempersiapkan segala sesuatu ke depannya. Beralih di bank, Ferruccio menghampiri Vito selaku pemilik bank dan menawarkan kerjasama untuk investasi dengan perusahaannya jika berhasil menciptakan traktor Lamborghini. Sesampai di bengkel, dia memberitahu Matteo jika proposal mereka disetujui. Untuk merayakan hal itu, mereka membuat pesta kecil-kecilan. Saat di restoran, terlihat Anita juga ada di sana, dan Ferruccio memintanya menghampiri Anita dan ajak dia berkomunikasi sebelum terlambat, katanya. Lalu Ferruccio pergi keluar restoran untuk menenangkan pikirannya yang masih sedih atas kehilangan Clelia. Saat sedang merenung ditemani rokok sampurna hutang, tiba-tiba Anita datang menghampirinya. Lalu Ferruccio bertanya apa Matteo sudah menemuinya, dan dia menjawab sudah, tapi dia tidak terpana. Tapi Ferruccio membuatnya terpana. Ferruccio menjelaskan dia tengah bersedih kehilangan istrinya, tapi Anita sudah tahu dan tetap melanjutkan pembicaraan karena begitu tertarik dengan duda anak satu ini. Matteo yang keluar ruangan melihat mereka tengah berduaan. Hele sakitnya. Dengan perasaan hancur, Matteo marah kepada Ferruccio karena begitu serakah. Tapi ekspresi sahabat gila ini seperti orang tidak bersalah dan berkata, Tonino anaknya sedang membutuhkan seorang ibu. Jadi ku ambil dia karena aku bisa, jika tidak orang lain yang akan mengambilnya. Namun dia tetap meminta maaf kepada Matteo dengan berkata, maaf, tapi dia tidak akan pernah jadi milikmu. Bangke nih orang. Dengan perasaan sakit hati, Matteo meminta saham perusahaan 25%, sisanya untuk Ferruccio. Lalu dia pergi meninggalkan Ferruccio sendiri. Scene beralih di tahun 1961, Cento, Italia. Terlihat seorang pria tengah belanja sebuah donat. Orang tersebut adalah Ferruccio dewasa, yang saat ini perusahaannya sudah jauh berkembang, tapi dia tetap berusaha untuk rendah hati sesama karyawannya.
Kemudian dia dipanggil oleh istrinya Anita yang saat ini menjadi administrasi pengelolaan perusahaannya. Sang istri meminta Verusio untuk lebih meluangkan waktu kepada sang anak yang saat ini dia tengah banyak kegagalan di sekolah dalam pendidikannya. Keesokan harinya, Verusio membawa anak-anaknya jalan-jalan dan memberikan sebuah kapal untuknya. Lalu Verusio mengungkapkan perasaannya kepada Tonino jika sampai saat ini dia masih merindukan sosok mantan istrinya yaitu Clelia yang sudah meninggal. Di akhir pembicaraan, Verusio bilang jika Tonino gagal lagi dengan pendidikannya, maka dia akan belikan Ferrari. Di bengkel Verusio, dia sedang memperbaiki kopling mobil dan kedatangan seorang pria jangkung yang ingin melamar kerja dengan latar belakang sebagai pecinta otomotif. Dari pembicaraan mereka, pria itu bernama Wallace dan jago balap di Selandia Baru. Lalu Verusio mengajak Wallace ke tempat Enzo Ferrari. Di lokasi saat Enzo baru keluar kantor, dia ditemui oleh Verusio untuk bertanya mengenai permasalahan kopling dan mengajak Enzo untuk bekerja sama antara Lamborghini dan Ferrari. Namun bukan hal yang baik yang dia dapat, melainkan hinaan kepada Lamborghini dan berkata bahwa Lamborghini dia terlalu bodoh untuk belajar. Atas hinaan yang dia dapat, detik menit itu juga Verusio menanamkan niat akan menyaingi Ferrari. Scene beralih saat Verusio dan keluarganya sedang pergi ke sebuah museum di mana banyak foto-foto banteng di masa lalu. Lalu dia terinspirasi oleh banteng akan kekuatan dan kehebatan yang tidak akan dilupakan. Lalu dia berencana membuat sebuah mobil. Tepat di tahun 1963, pada saat musim gugur di bengkel, Verusio dan beberapa teman-temannya sedang merancang sebuah mobil. Di antara mereka terdapat mantan karyawan Ferrari yang bernama Giotto Bizzarini, insinyur ahli analisa dan identifikasi mobil, dan mantan karyawan Maserati, Gianpaolo Dallara, ahli perancang mesin, dan yang terakhir, mantan karyawan Alfa Romeo Franco Scaglione, ahli desain rancangan mobil. Namun mereka sempat beradu argumen tentang rancangan mesin dikarenakan Verusio ingin mobilnya kencang dengan ukuran mobil yang lebih kecil di mesin 3500 cc. Dia ingin bereksperimen mobil Lamborghini 350 GT-nya melawan hukum fisika dengan ukuran kecil namun dengan kekuatan dan kecepatan yang diutamakan. Gian memberi ide dengan mencoba mengganti mesin dari besi cetak menjadi aluminium, sedangkan komponen katup silinder ruang bakar tetap menggunakan besi, dan hal itu akan membuat mobil menjadi ringan. Mobil ini ditargetkan selesai dalam waktu 6 bulan untuk ajang Geneva Motor Show dan akan menjadi pesaing pertama Ferrari karena waktu yang mepet dan sempat berseteru dengan mereka. Lalu mereka memerlukan bantuan Bevini dan Pedrazzi untuk pabrikasi dan perakitan, dan mesin rakitan akan dibeli dari berbagai negara. Akhirnya mereka semua setuju. Di malam hari saat makan malam, Anita dan Verusio bertengkar karena keputusannya untuk membuat mobil itu yang tidak mempertimbangkan dengan dewan lain perusahaannya dan dengan Anita. Keputusan itu memungkinkan kebangkrutan untuk perusahaannya jika gagal dikarenakan dana yang harus dikeluarkan jumlah yang besar. Anita begitu kesal dengan tingkah dan keegoisan Verusio. Lalu Anita memberikan berkas untuk mencari pegawai baru karena dia memecat sekretaris mereka yang ditiduri oleh Verusio. Sabar banget Anita. Beralih di pabrik pertama mobil Lamborghini yang berada di San Agata Bolognese. 3 bulan sebelum pameran Geneva Motor Show, mereka masih terus mencari rancangan desain mobil yang akan dikeluarkan, dan dengan keegoisannya, Verusio mencela rancangan dari Franco hingga membuat dia kesal. Di lain sisi, dia juga mengkritik rancangan mesin Gianpaolo dan memotivasinya untuk membuat desain karburator yang sesuai dengan jenis tampilan desainnya. Di sisi lain, Verusio tengah mendesain logo Lamborghini dan Wallace menawarkan diri untuk uji coba mobil nantinya. Keesokan harinya, Verusio menerima tawaran wawancara dengan media tentang rencananya untuk ikut berpartisipasi di pemeran mobil Lamborghini Gran Turismo yang pertama. Di pabrik, Franco memperlihatkan lagi hasil rancangan yang membuat Verusio terkesan dan segera merealisasikan menjadi sebuah mobil. Akhirnya jadilah mobil Lamborghini dengan nama lain Lamborghini Miura.
15 inches instead of 16. We have a car. I already have a name, Demurda. Di Bologna, 14 Februari tahun 1964, di sebuah acara, Versio terus memikirkan rancangan desain mobilnya. Tak lama kemudian, dia didatangi oleh wanita cantik bernama Gabriela yang ingin melihat desainnya. Dengan jiwa buaya darat, Versio lagi-lagi menggoda wanita itu dengan memperlihatkan hasil desainnya dengan menambahkan bulu mata di mata mobil tersebut. Dan tak lama kemudian datanglah Anita bersama Tonino yang melihat kejadian tersebut. Tak kuasa melihat kelakuan ayahnya, dia diminta Anita untuk pergi ke mobil, sedangkan dia marah, kecewa terhadap sikap Ferruccio dan sudah tidak tahan lagi, lalu memutuskan untuk berpisah. Di pabrik, mereka semua menyaksikan uji coba mobil Lamborghini Miura dan diputuskan mobil tersebut sesuai impian mereka. Hari yang ditunggu pun tiba. Pameran Ganeva tahun 1964 dimulai. Semua perusahaan memamerkan mobil mereka dengan berbagai kecanggihan dan kecepatannya. Saat wawancara, sempat-sempatnya Ferruccio mengirimkan gambar banteng bercocok tanam dengan kuda khas seni orang. Di sesi pengenalan mobil, Ferruccio menjelaskan jika mobil ini harganya tak ternilai, dengan maksud sindiran akan slogan Ferrari, yaitu membeli Ferrari jika ingin menjadi seseorang, sedangkan membeli Lamborghini jika kau memang seseorang, maka belilah Lamborghini. Slogan epik sih. Tampak Enzo begitu kesal terhadap Ferruccio yang mampu membuat daya tarik kepada Lamborghini. Scene di masa depan setelah satu dekade di mana pada saat itu dunia sedang inflasi. Buruh banyak berdemo, BBM naik hingga 300%, dan Lamborghini diminta untuk membantu para buruh karena dulunya Ferruccio begitu peduli dengan karyawannya. Lalu keesokan harinya di meja makan, Ferruccio memutuskan menjual perusahaannya. Jika terjual, nantinya akan diberikan 50% kepada Tonino dan 50% untuk saudara-saudara Ferruccio karena dia akan diangkat menjadi duta buruh. Terlihatlah scene di awal tadi, Enzo dan Ferruccio balapan untuk menguji ketangguhan mobil mereka masing-masing. Di akhir film terlihat rancangan mobil Ferruccio yang pernah dibuatnya dengan model alis mata yang terinspirasi oleh Gabriela yang membuatnya harus bercerai dengan Anita. Di perjalanan, Ferruccio mengingat semua kenangan masa lalunya, di mana sebelum dia menjadi seperti sekarang, dia memiliki sahabat, pasangan yang mencintainya. Namun setelah apa yang diraihnya, sekarang tak satu pun dari mereka berada di sisinya lagi. Film pun berakhir. Oke teman-teman, sekian dulu cerita film kali ini. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah sesulit apapun kehidupan yang tengah kita hadapi dan membuat kita akan menyerah, ingatlah, tidak ada hal yang mudah untuk sebuah keberhasilan yang harus dilalui dengan kerja keras. Namun jangan lupakan setiap orang yang berjuang bersamamu dan hargailah mereka karena tanpanya kita bukan siapa-siapa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.